Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 5, zikir dan doa setelah sholat. Zikir disebut juga wirid. Dari bahasa zikir artinya menyebut atau mengingat, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ada kalimat tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan asmaul husna. Zikir dengan lisan yaitu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Zikir dengan hati yaitu meresapi ucapan-ucapan lisan dengan sepenuh hati. Misalnya ketika membaca takbir Allahu Akbar, hatinya benar-benar mengakui keagungan Allah. Sedangkan zikir dengan amal perbuatan yaitu mengamalkan segala sesuatu selalu disandarkan kepada Allah. Misalnya bekerja karena Allah, belajar karena Allah. Zikir juga membuat hati tenang dan selalu merasa dekat dengan Allah. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang bagaimana ya cara berzikir yang baik? Yang pertama, niat dan ikhlas. Yang kedua, menghadap kiblat, disunahkan dengan suara pelan. Yang ketiga, bersifat rendah diri di hadapan Allah dan merasa takut kepada Allah. Yang keempat, suci pakaian dan suci badan. Selanjutnya, doa. Menurut bahasa, doa artinya memohon, memanggil, memuji. Sedangkan menurut istilah, doa adalah memohon suatu kebaikan kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang sombong. Padahal berdoa merupakan kebutuhan rohaniah manusia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Berdoa harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada benda-benda lain. Berdoa tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi boleh menggunakan bahasa apa saja, sebab Allah Maha Mengetahui. Berdoa dapat dilakukan kapan saja, dalam duka maupun suka, senang ataupun susah, sehat atau sakit, lapang ataupun sempit, karena kita membutuhkan petunjuk dan pertolongan Allah. Nah, sekarang bagaimana ya cara berdoa yang baik agar dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, memulai doa dengan menyebut nama Allah, hamdalah, dan sholawat Nabi. Yang keempat, berdoa dengan merendahkan suara. Yang kelima, merendahkan diri dan menundukkan hati atau khusyuk. Yang keenam, yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketujuh, mengulang-ulang doa, tidak putus asa bila doa belum terkabul. Yang kedelapan, dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang terakhir, selesai berdoa mengusapkan kedua telapak tangan dan membaca hamdalah. Selanjutnya, waktu ijabah doa atau
waktu-waktu di mana di dalamnya doa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, setelah selesai mengerjakan sholat. Yang kedua, sesaat sebelum waktu sholat, yaitu di antara azan dan iqomah. Yang ketiga, sedang dalam perjalanan. Yang keempat, ketika turun hujan. Dan yang terakhir, dalam keadaan teraniaya. Selanjutnya, bacaan zikir dan doa setelah sholat. Yang pertama, bacaan zikir. Kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selanjutnya membaca tahlil. Dan kemudian membaca doa selamat. Yang keempat, membaca tasbih 33 kali. Subhanallah. Yang kelima, membaca tahmid 33 kali juga. Alhamdulillah. Yang keenam, membaca takbir 33 kali. Tahu ya bacaan takbir? Allahu Akbar. Kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu tadi adalah bacaan zikir setelah sholat. Sekarang bacaan doa sesudah sholat. Sebelum berdoa disunahkan untuk bertahmid dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah. Nah, di antaranya yang dianjurkan untuk dibaca, yang pertama doa pembuka, yang kedua doa memohon keselamatan, yang ketiga doa memohonkan ampunan kepada kedua orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Urutan yang keempat, doa memohon ampunan. Yang kelima, doa memohon keteguhan hati. Yang keenam, doa mohon diberi ilmu yang bermanfaat. Yang ketujuh, doa agar selalu ingat dan bersyukur. Yang kedelapan, doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan yang terakhir, doa memohon ampunan dan tobat kepada Allah. Nah, setelah selesai berdoa, di akhir kita membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai belajar bab 5 zikir dan doa setelah sholat. Jangan lupa untuk membiasakan diri untuk selalu berdoa mengharap ridho Allah dan maghfirah Allah. Berdoa untuk keselamatan diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan seluruh umat di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.